Halo, welcome back to my YouTube channel. Dan aku mau Quora Time yang ketiga. Quora Time ini temanya adalah mengapa kamu memilih untuk S2. Jadi barusan tadi aku scroll halaman Quora dan disitu ada pertanyaan itu. Kemudian aku jadi inget gitu ya, waktu zaman akhir-akhir kuliah dulu aku merasa aku pengen S2. Is that right? Yes, that is right. That was right. So zaman dulu sebagaimana mahasiswa yang pengen belajar lebih dan lebih lagi ya. Di situ aku merasa pengen kuliah lagi. Jadi aku tidak mau tidak mau melanjutkan ke jenjang mencari pekerjaan waktu itu, job seeker. Dan ternyata aku memilih untuk tidak cari S2 karena banyak hal. Yang pertama, bukannya aku tidak mau meneruskan pendidikan di jurusan geofisik ya, gitu ya. Jurusan geofisik ini bukan aku tidak mau meneruskan, tapi aku suka semua hal. Aku suka geofisik in general. Tapi untuk aku merasa ada semacam demotivasi waktu lulusan, semacam demotivasi bahwa sekelas S2 dari geofisika ini bukan lebih susah gitu daripada S1 yang udah susah gitu. Dan basically aku merasa in the end of my study, aku merasa aku kayak bukan orang lapangan gitu, kayak tidak bisa click well in field gitu ya. Mungkin aku menikmati saat-saat in field, tapi kok kayaknya my health issue, kayak kalau yang udah pernah survei bareng aku, mungkin aku merasa banyak limitasi tertentu yang ada di dalam diriku gitu. Kayak misalnya aku terlalu sering tight cramp, jadi kayak kram di bagian paha gitu. Itu sebuah hal yang menghambat, jadi kayak tidak bisa melakukan survei yang berat-berat, yang panjang-panjang, yang kayak di zaman field camp itu. Survei magnetik itu bukan main, amazing sekali. Itu iya gitu deh, mulai dari zaman non seismik kali ya di Pacitan waktu itu udah mulai kelihatan, oh begitu, oh lihat ini sih begini, oh memang tidak bisa diajak jalan aja fisikku gitu loh. Jadi aku menyadari limitasi itu, bahwa misalnya aku harus lanjut S2 lagi dan in the same field, I think that maybe at some point my body cannot fit well, cannot cope with the situation, kecuali memang office work dan maybe in the kapal gitu, atau kayak ya mungkin sih ada limitasi tertentu seperti itu gitu ya. Yang kedua, basically aku lebih suka ke bagian geologinya karena ya mungkin dari awal aku sudah tertarik di bidang geologi ya, dan jadi asisten bertahun-tahun berkali-kali itu ya menunjukkan semangat aja sih, kayak bukan semangat, dedikasi aja, kayak wah
bisa loh aku di sini gitu. In the end of the day, waktu di field camp aku juga jadi profiler, jadi kayak geology profiler. Dan di hari terakhir beberapa hari terakhir sebelum selesai field camp, aku seharian cuma ngurusin tentang profiling geologi doang gitu. Aku juga lupa kalau nggak baca blogku sendiri. Ternyata aku pernah menulis semua pengalaman workshop field camp di blogku sendiri gitu. Dan ternyata ada hal-hal yang seperti ini, ternyata pernah menjadi hal yang seperti itu. Terus ya jadi aku kayak lebih prefer untuk doing some geological stuff. Kalaupun geofisika ya lebih ke arah interpretasi data, ke arah struktur atau ke arah litologi gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ya itu juga nama juga preferensi gitu kan ya. Yang nggak ada di geofisika ya paling non seismik, seismologi gitu. Dan aku tidak ada kepinginan untuk menjadi semuanya itu tadi, kecuali mungkin petrofisik ya. Tapi petrofisik itu nggak pernah diajarkan di aku kuliah. Jadi pernah waktu itu aku wawancara British Petroleum di Jakarta dan ditanyain dong itu interpretasi log seismik, interpretasi log Kamare dan teman-temannya itu, dan tidak bisa jawab karena I never been studied that gitu ya. Iya mungkin bisa dipelajari waktu itu di kereta, kalau nggak salah aku belajar juga. Tapi kan sesuatu yang tidak menancap di dalam pikiran itu ya gampang lupa dan gampang ditinggalkan. Jadi ya waktu itu jawabnya salah-salah gitu, makanya tidak lolos menjadi seorang karyawan British Petroleum gitu ya. Plus juga interpretasi seismik, waktu itu disuruh interpretasi seismik yang subsurface gitu. Nanti disuruh di mana titik bornya di mana gitu. Itu juga wow, amazing sekali pertanyaannya. Tapi kalau dia nanya tentang deskripsi sampel core gitu ya, aku masih bisa jawab aja karena pengalamanku lebih banyak di situ gitu. Terus maka waktu itu aku merasa aku pengen jadi Master of Geology di luar negeri. Makanya in the end of 2012 gitu ya, aku merasa aku butuh mencari-cari scholarship untuk beasiswa keluar. Waktu itu aku nggak ada banyak bayangan ya, dan aku cuma langsung klik di Australia waktu itu, di Adelaide University atau apa gitu, pokoknya tentang geologi. Dan aku kayak udah kepikiran aja gimana mau apa tesisnya gitu, kayak udah kepikiran. Tapi ya nama juga rencana. Kayaknya aku udah daftar ya waktu itu, dan daftar udah keterima secara administrasi, tapi belum secara de facto de jure-nya, maksudnya secara pembayaran dan teman-temannya, karena kan butuh LPDP waktu itu. Jadi LPDP-nya nanti dikonekin ke beasiswanya gitu. Cuman banyak hal yang membuat aku kayak terhalangi untuk melanjutkan proses mendaftar LPDP. Banyak banget aja hal-hal kayak ya, nama juga tahu sendiri, bukan orang yang suka ribet ya. Jadi paling males kalau udah ngumpulin berkas. Jadi itu aja sih sebenarnya. Kalau ada yang bantuin, sebenarnya kalau aku rajin dan semangat untuk mengumpulkan berkas, mungkin ya
bisa aja kan daftar LPDP gitu kan, apalagi ngisi-ngisi ini buat essay, buat itu bisa aja sebenarnya. Cuman kayak ada demotivasi apa gitu waktu itu, atau karena aku mungkin menikmati kerjaan waktu itu sebagai asistennya dosen gitu ya. Jadi aku merasa, oh, aku ada tanggungan di sini, kenapa aku harus pergi gitu kan. Cuman yang di end of the day ya aku juga harus pergi juga untuk ke site nantinya di 2013 gitu ya. Cuman ya itu tadi yang aku merasa menyayangkan diri bahwa waktu saat itu aku malas banget untuk melanjutkan berkas-berkas yang sudah aku kumpulkan. Jadi aku udah kan harus bikin surat ini, surat itu, ini itu, ngumpulin ini itu. Wah, banyak banget syarat-syarat itu, banyak banget. Terus juga udah cari-cari sponsor scholarship kemana-mana, ke Australian government, ke ini juga sama, banyak banget syarat-syaratnya and apa ya itu aku lebih ke demotivasi syarat aja sih. Tuh ya kayak PNS juga, kenapa aku nggak daftar ya karena too much requirement, too much paperwork kayak gitu ya. Jadi aku cuma penasaran tesnya aja waktu itu, tapi tidak untuk ya mungkin tadi ya, kalau aku orangnya rajin sih bisa aja semuanya. Jadi aku bisa jadi S2, bisa jadi S3, mungkin bisa PNS gitu, macam-macam. Terus juga yang entah keberapa ini S2 aku sebenarnya aku pengen ambil sesuatu yang lain gitu, di luar dari sains gitu ya. Jadi aku pengen ambil waktu itu beberapa tahun sudahnya. Jadi aku pernah kepikiran lagi untuk ambil S2 di sastra atau di filsafat gitu. Dan pasti semua orang tanya, apa sih tujuannya, apa S2 di filsafat? Ya karena memang aku suka begitu kan. Tapi setelah semakin kemana aku jadi kembali demotivasi karena lebih sibuk kerjaan kan. Jadi sudah itu terlupakan kembali. Kemudian sekarang lebih prefer untuk ikut kelas-kelas online aja kali ya, kayak kalau ada kelas online filsafat atau ada kelas online sastra gitu, aku ikut. Iya, bayar berapa nanti kelasnya online atau kelas pertemuan di mana sehari gitu, lebih murah dan lebih bisa dilakukan tanpa banyak syarat. Itulah the main requirement for me to make semuanya terjadi adalah tidak rempong, jadi nggak ada syarat-syarat yang aneh-aneh gitu. Jadi itu sih alasan kenapa aku tidak S2, kenapa aku tidak melanjutkan untuk belajar lagi, karena aku merasa hidup ini juga pelajaran gitu. Jadi apa yang kita alami di hidup ini ya itu pelajaran yang paling berharga, more than anything, dan more than cuman belajar suatu hal tertentu menjadi master di sebuah hal tertentu tidak menjamin kita bisa master di kehidupan ini gitu. Aku sih merasa everything is a lesson. Jadi kalau kita bisa belajar lebih banyak hal lagi, jadi aku kalau bisa lebih banyak lagi belajar apapun itu gitu. Jadi sepertinya sih tidak memerlukan untuk S2 untuk saat ini gitu ya. Ya nggak tahu kalau nanti ada berubah pikiran dan sebagainya. Oke, mungkin itulah jawaban dari Quora Time yang ketiga ini. Jadi kalau nanya kenapa aku nggak S2 dan sebagainya ya karena kembali ke sifat dasar manusia, yaitu malas gitu ya. Jadi
Terima kasih telah menonton video yang mungkin tidak berfaedah ini karena jawabannya cuma satu. Jadi ya begitu, salam random.